Suara saya jelas ya, Pak? Jelas. Siap, jelas. Baik, kita mulai Bu ya. Ini sudah kita rekam. Mari kita mulai. Monggo. Oke. Selamat pagi, Pak MK. Oh, Selamat sore. selamat sore juga Bu Sri. Monggo silakan duduk. Mohon maaf Bu, baru sekarang kita bisa duduk bersama. Iya, Pak. Saya yang seharusnya minta maaf karena sudah mengganggu Bapak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Tidak apa-apa Bu. Baiklah, seperti yang kemarin Ibu minta melalui WA, hari ini kita akan membicarakan rencana kegiatan P5. Betul Bu? Iya, betul sekali, Pak. Kira-kira hasil akhir yang seperti apa ini yang akan kita capai pada diskusi kali ini? Saya ingin rancangan kegiatan P5 dalam rangka memeriahkan Bulan Bahasa, Pak. Oh, tentang bulan bahasa. Jadi kegiatan P5 nantinya pelaksananya pada saat bulan bahasa ya. Bisa Ibu ceritakan kira-kira ukuran keberhasilan kegiatan P5 tersebut seperti apa? Baik, Pak. Menurut saya, keberhasilan kegiatan tersebut saya mengharapkan nampak dari beberapa indikator, yaitu siswa mampu menerapkan dimensi bergotong royong, mandiri, dan kreatif dalam kegiatan P5 tersebut, Pak. Selain menerapkan dimensi bergotong royong, terus mandiri, kreatif, adakah dimensi lainnya Bu yang akan Ibu masukkan? Bentar, Pak. Iya, Pak. Baik. Bernalar kritis barangkali ya, Pak? Baik, tadi Ibu kan sudah memilih 4 dimensi yang akan dikembangkan nih dalam kegiatan P5 tersebut. Nah, kira-kira rancangan kegiatan yang seperti apa ini yang akan Ibu gunakan agar rangkaian kegiatan P5 nanti dapat terwujud dengan baik? Ada 2 kegiatan yang saya rencanakan, Pak. Yang pertama, lomba yang pelaksanaannya serempak, dan yang kedua, lomba yang berbentuk proyek. Tadi Ibu menyebutkan 2 rencana kegiatan yang berupa lomba dalam waktu tertentu dan lomba dalam bentuk proyek yang prosesnya pastinya lebih lama. Betul seperti itu? Iya, Pak, betul sekali. Wah, menarik sekali itu, Bu. Kemudian menurut Ibu, kira-kira dukungan apa ini yang Ibu perlukan untuk mewujudkan 2 kegiatan tersebut? Apa ya, Pak? Mungkin di pendanaannya, Pak. Iya iya iya. Ada lagi? Di sumber daya manusianya juga, Pak. Di kepanitiaannya, Pak, mungkin. Oh iya, bisa juga itu. Baiklah, tadi Ibu berencana akan mengadakan 2 kegiatan. Yang keduanya akan dilombakan. Dilombakan, Bu, ya? Betul ya? Iya, Pak, betul sekali. Yang pertama, lomba pelaksanaannya dalam waktu serempak. Kemudian yang kedua, lomba yang pelaksanaannya berupa proyek dengan durasi waktu yang lebih panjang. Betul? Iya, tepat sekali, Pak. Menurut Ibu, lomba mana dulu ini yang akan diprioritaskan? Kalau menurut saya, lomba yang berbentuk proyek, Pak. Bisa Ibu jelaskan? Iya, karena lomba yang berbentuk proyek itu memerlukan perencanaan, eksekusi, pembimbingan, presentasi, dan pembenahan karya jika ada revisi dari pembimbing. Sedangkan lomba yang dilaksanakan pada durasi waktu yang singkat dan dilakukan secara serempak dapat dirancang setelahnya. Oh, seperti itu. Terus strategi apa ini yang akan Ibu lakukan untuk menyelenggarakan 2 kegiatan tersebut?
Begini Pak, yang pertama, saya akan membentuk tim kepanitiaan, dan yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan manajemen sekolah, dan yang ketiga, saya akan merancang kebutuhan dan pendanaan acara tersebut. Luar biasa, Bu. Ibu sudah mempersiapkan perencanaan yang sedemikian baiknya. Kemudian, kira-kira kapan nih kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Saya sudah membuat draft kasar lini masanya, Pak. Bisa Ibu ceritakan? Baik, Pak. Untuk lomba yang berbentuk proyek, nantinya siswa akan mencipta karya sastra, baik prosa maupun puisi, dan juga video pendek mengenai kegiatan literasi di sekolah. Adapun waktunya dimulai pada awal September ini, kemarin. Sedangkan untuk lomba yang dilakukan secara serempak, saya bagi dalam beberapa mata lomba, yaitu kaligrafi, deklamasi puisi, membaca geguritan, pidato, ceramah, dan debat. Kegiatan tersebut saya agendakan selama 2 hari, yaitu tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober tahun ini, Pak, begitu. Luar biasa, menarik sekali, Bu. Ibu sudah mempersiapkan beragam lomba untuk meningkatkan potensi siswa. Kemudian, ngomong-ngomong, kendala apa ini yang Ibu hadapi dalam mewujudkan kegiatan tersebut? Iya, Pak, saya itu bingung karena dengan banyaknya mata lomba, pastinya kriteria penilaian juga beragam. Belum lagi saat penjurian, pastinya membutuhkan banyak personil karena rencananya setiap kelas harus ada yang mewakili. Belum lagi pembagian sesi dan durasi waktu penampilan setiap mata lombanya. Kira-kira itu, Pak, kendala yang saya hadapi. Betul, Bu. Hal itu memang harus dipikirkan secara mendalam dan matang. Nah, kira-kira siapa ini yang bisa membantu Ibu untuk mulai mengembangkan rancangan kegiatan P5 tersebut? Kalau saya lebih condong ke Ibu Tiwi, Pak, karena beliau selain menjadi salah satu koordinator P5, juga sebagai staf kesiswaan. Dengan pengalamannya menjadi panitia pada kegiatan kesiswaan, pastinya saya sangat membutuhkan. Oh iya iya, betul juga itu, Bu. Kira-kira kapan ini Ibu Sri mau menghubungi Ibu Tiwi? Besok mungkin ya, Pak? Oke, baiklah. Nanti kalau Ibu sudah berdiskusi dengan Ibu Tiwi, sudah menyusun kepanitiaan dan merancang kegiatan, boleh dong kita diskusi lagi tentang progres kegiatan P5 ini? Siap, Pak. Pasti saya sampaikan. Baik, terima kasih ya Ibu sudah mengajak saya untuk berdiskusi. Sama-sama, Pak. Mohon maaf, Pak, saya sudah merepotkan Bapak. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit dulu, Pak. Iya iya, silakan Bu, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Gantian Bu ya. Ibu, halo. Iya, Pak. Saya Ya, bisa dimulai ya, Pak? oke, siap. Monggo, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Yani, jadi mengganggu waktunya ini. Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Iya, silakan Pak Muji Kuat. Kebetulan saya ada waktu kosong ini, Pak. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya? Iya, Bu. Terima kasih. Gimana, Pak, kabarnya? Apa Bapak sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukur, Pak, alhamdulillah. Begini, Bu, saya mau curhat tentang masalah saya ini. Apakah Ibu Yani bisa membantu saya?
Oh, dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh iya, Pak. Masalahnya apa ya, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini, Bu, saya itu punya masalah terkait pembelajaran saya di dalam kelas. Kebetulan mata pelajaran yang saya ampu kan bahasa Indonesia, Bu. Jadi anak-anak kelihatannya kurang tertarik nih terhadap mata pelajaran saya. Oh iya, masalah anak kurang tertarik terhadap pelajaran bahasa Indonesia yang Bapak ampu ya, Pak. Kemudian kalau dari skala 1 sampai 10, ketidakpedulian siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia yang Bapak ampu masuk ke dalam skala berapa, Pak? Jika 1 skala tidak peduli, sedangkan yang 10 sangat antusias. Kira-kira masuk ke dalam skala berapa, Pak? Kalau saya mungkin, Bu, ya, skala kemungkinannya itu, masuk ke skala 6. Artinya cukup peduli, tapi tergantung mood-nya, Bu, dari jam tertentu. Berbeda kalau di jam terakhir skalanya itu malah turun di angka 5. Mungkin malah berubah menjadi cuek, Bu. Iya, karena sudah jam terakhir ya, Pak. Kira-kira skala tersebut apakah Bapak punya kekuatan diri untuk merubah lebih baik? Kekuatan diri ya? Apa ya, Bu? Maksudnya begini, Pak, kekuatan apa yang mungkin, Bapak miliki untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang menarik dan inovatif seperti itu, Pak, sehingga anak tidak merasa bosan atau bagaimana? Mungkin kekuatannya ada pada diri siswa sendiri, terus sarana dan prasarana yang memadai, dan kualitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kreatif. Maksudnya gimana, Pak? Maksud saya itu kekuatan siswa itu artinya seperti ini, Bu, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti itu, Bu. Iya, betul sekali, Pak Muji. Kuat pembelajaran tercipta dengan siswa hadir secara penuh dan terlibat di dalamnya. Jadi, pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak atau disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka merasa diperhatikan kebutuhannya ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Berarti semua ini menuntun kita untuk sekreatif mungkin dalam mengelola pembelajaran di kelas. Apalagi hal ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang menghambakan diri pada murid. Nah, semoga ke depan tidak ada masalah seperti itu lagi ya, Pak. Sekarang bagaimana perasaan Pak Muji kuat setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Perasaan saya lega, Bu, dan tenang. Saya merasakan telah menemukan hasil dari perbincangan kita ini, Bu. Iya, ingat ya Pak, hasil yang luar biasa itu datangnya dari usaha yang konsisten. Jangan takut gagal, Pak. Karena setiap kesalahan adalah kesempatan belajar. Kita harus fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Dengan sikap, usaha, dan kemampuan untuk terus berkembang. Bersama-sama kita bisa mencapai lebih dari yang kita bayangkan. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Muji Kuat sampaikan lagi? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya ini, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, Pak. Saya senang bisa mendengar cerita Pak Muji Kuat. Sama-sama, Pak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya, Pak. Sampai jumpa, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tadi perekamannya saya meniti, sekitar 15 menit, Bu, dari Ini jenengan sudah dan saya.
Tadi kan 30 menit Bu ya? Mhm. Ya kurang beberapa menit lagi mungkin kita nanti, gabung ke bor yang apa, bukan bor ya, yang room yang pertama tadi. Ini sudah dimatikan, Pak? Rekamannya masih Bu. Kemarin juga rekamannya sengaja tidak saya matikan Bu. Ini enggak apa-apa, Pak, kayak gini, Pak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekalian aja kita ngobrol Bu. Atau, tadi yang bagian refleksi itu kan yang terakhir ternyata yang ngisi kan, berdasarkan berdasarkan ini Bu ya, temuan percakapan kita yang tuliskan umpan balik dari coach Anda. Nah itu ternyata kan saya ngirim ke jenengan, jenengan ngirim ke saya sih ya. Kita bahas lagi aja, Pak. Apa Apa? barangkali ada yang mau dibahas lagi? Maksudnya masih kurang apa bagaimana? Dari percakapannya. Iya. Dari Tapi tadi percakapannya tadi gini ya, Pak, maaf. Tadi gini ya, itu kan maksimalnya 15 menit ya. Berarti kalau kita kurang dari 15 menit kan tidak apa-apa ya? Setiap ini, setiap percakapan. setiap ini peserta diskusi Iya. 15 dan 15. Jangan Iya, 15, nah saya 15. Maksudnya itu kan perekamannya itu loh. Perekamannya oh, kan berarti harus 30 menit. iya itu maksimalnya ya. Berarti kalau kurang dari kan tidak apa-apa ya? Saya kurang paham, Bu. Maksudnya tadi kan perekamannya ya, ini termasuk masih direkam. Jadi mungkin batas waktunya itu habis setelah 30 menit itu. Oh, ya. Nih, saya tadi tak hitung kalau saya sendiri tadi hanya sekitar 6 menit dialog dengan saya. Kalau saya Jenengan ya hampir sama sih, hampir sama. Cuma agak lebih banyak saya tadi, ya 2 menitan lah lebih banyak saya. ya, semoga kita kan sudah ibaratnya maksimal ya. Nggih. Coba tak ke room utama kalau mungkin sudah gabung. Tapi kalau apa sudah diizinkan? Sepertinya masih di sekolah ya, Pak? Saya ya, Bu. Saya pulangnya kan jam 15.30. Oh, Tadi pas pulang ngepasi tadi. Saya Pak Ardis itu sama, pulangnya sore. itu masih terdengar suara anak-anak lagi latihan paskibra. Pas Kibra dan nari, Bu, nari kreasi. Gurunya juga ya, semua guyub rukun masih di sekolah. Amin. Ada yang pulang, ada yang masih sekolah, ada yang sengaja ke sekolah, nggak pulang-pulang. Itu kan mungkin di jadwal ya, Pak? Kalau yang apa, Bu? Yang sampai sore. Oh, tergantung kegiatannya. Kalau ada kegiatan, misalnya lomba, biasanya mereka sampai setiap hari itu sampai sore. Kalau udah ada ya terjadwal kegiatan rutinnya kapan, misalnya hari Kamis ya hari Kamis. Tapi kan 5 hari ya, Pak? 5 hari. 5 hari tapi pulangnya kan jam 15.30. Sebenarnya sama kalau di Iya. ini. Paling 15.30. Nah, paling pulangnya kita persiapannya 15 menit, Bu. Ya sekitar jam 4 kurang itu baru pulang. Sholat Ya, dulu dan sebagainya. semoga berkah udah, Pak. Yang penting kita diniati ibadah. Amin. Ini pesan itunya tidak masuk sini ya? Kalau kemarin refleksinya masuk sini? Belum dimasukkan ya, Bu. Belum di-share. Tadi mulai jam berapa, Pak? Ini berapa ya? Ini sudah 18 menit, Bu. Percakapannya sudah 18 menit, pas perekamannya. Cuma masuk ke bornya tadi 10 menitan baru kita mulai.
Berarti sebentar lagi nih kita mau gabung lagi ke yang utama. Oh, berarti dari percakapan tadi direkam sudah 18 menit. Ya Iya. semoga tidak apa-apa wis, Pak. Maksudnya tidak sampai 15 menit kitanya. Tapi Iya. kayaknya itu maksimal deh. Maksudnya maksimal itu kan batas waktunya. Kalau sedikit nggak apa-apa, yang penting tidak melewati batas mungkin. Iya. Apa mau keluar masuk ke situ, Pak? Ini saya WA dulu coba ke ini, ke Ke teman. grupnya. Tapi ya nggak usah wis, Pak, yang lainnya nggak ini nanti malah dikira gimana. Iya. Oh ini Bu, tadi itu kalau nggak salah Bu ya, halo? Iya. Kalau nggak salah, itu selama 10 menit masih di ruang bor ini, kita itu mempersiapkan diri untuk ini Bu, apa, menuliskan refleksi. Kan kemarin masih ada catatannya ya, yaitu Tambahi. perubahannya gimana. Nih kemarin saya kan misalnya, eee, gestur wajah dan sebagainya, mimik muka, nah itu bagaimana perubahannya, kan gitu Bu. Oh iya. Ya sebentar. Saya kayaknya masih ada ini. Yang lain kayaknya sudah selesai itu, Pak.
Iya mungkin yang di bor yang di utama itu belum selesai ya, Pak?
Belum Bu, masih hanya ada Pak Ajis, Ardis, terus Bu Mufrodah dan Bu Nurlaili, terus Bu Fasil. Berarti belum selesai Bu. Masih menyelesaikan ini mungkin refleksi. Berarti refleksinya yang kemarin kita tambahin sedikit gitu ya Pak? Nek saya ya apa namanya temuan hari ini, temuan kemarin, Ya. terus dianalisis kan sudah dianalisis, terus dipraktikkan hari ini. Pembenahannya berarti di hari ini. Tapi digabung nggak apa-apa ya? Maksudnya dari misalnya nomor satu kita tambahi gitu dengan penemuan hari ini. Nggih, bisa. Eh,
Gimana Kak, refleksinya? Belum selesai. Masih banyak yang perlu diperbaiki atau Saya masih banyak sih. kayaknya ini juga ya Pak, apa, perasaan kita ya, biar lebih tenang. Betul. Bu Fasil keluar? Bentar Bu, tak lihat. Oh iya, berarti ini sudah gabung mungkin Bu. Bentar Bu, tak lihat dulu Bu. Saya itu sih Pak, kenapa tadi mulai bicara karena Bu Fasilnya udah mulai terlihat, jadi kan biar tidak kelihatan diam gitu. Hmm. Ini sudah jadi. Saya masih kurang sedikit. Oh iya, kita gabung mungkin Bu. Ini sudah ada Oh, 4, 5, 7 sih. Coba tak gabung dulu ya. iya Pak, sama. Iya Bu, sudah gabung ini.